Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Putri Simanjuntak dari kelas pendidikan akuntansi C dengan mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menginvestasi saham dari suatu perusahaan dengan menggunakan aplikasi IPO. Sebelum kita menginvestasikan saham ke suatu perusahaan, marilah kita mengenal perusahaan tersebut. Nah, saya memilih perusahaan Ciputra Development atau kodenya CTRA. Nah, sebelum itu saya harus cari tahu sejarah mengenai Ciputra Development. Sejarah Ciputra Development Tbk atau dengan kode CTRA didirikan tanggal 22 Oktober 1981 dengan nama PT Citra Habitat Indonesia dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1984. Nah, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Ciputra Development Tbk tanggal 31 Mei 2022 yaitu PT Sang Pelopor dengan persentase kepemilikan sebesar 53,24%. Pemilik manfaat akhir Ciputra Development Tbk adalah keluarga Ciputra yang terdiri dari Rina Ciputra Sastrawinata, Junita Ciputra, Chandra Ciputra, dan Cakra Ciputra. Nah, berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan CTRA adalah aktivitas perusahaan holding, real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, kawasan pariwisata, kawasan industri, real estate atas dasar balas jasa atau kontrak, aktivitas kantor pusat, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, sewa guna usaha tanpa hak opsi, aset non-finansial, lapangan golf, dan sport center. Nah, saat ini kegiatan utama CTRA adalah pengembangan proyek residensial yaitu kapeling tanah, rumah hunian, ruko, apartemen, dan perkantoran starta titel khususnya yang berskala kota serta pengembangan dan pengelolaan properti komersial yaitu atau penyewaan pusat niaga atau mall, hotel, apartemen, perkantoran, rumah sakit, lapangan golf, dan waterpark. Nah, Ciputra Development Tbk telah mengembangkan lebih kurang 82 proyek yang terdiri dari perumahan berskala kota, apartemen, gedung perkantoran, pusat perjalanan, hotel, rumah sakit, dan lapangan golf yang terbesar di 34 kota di seluruh Indonesia. Nah, pada tanggal 18 Februari 1994, CTRA memperoleh pernyataan efektif dari Bapak Pem LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham CTRA atau IPO kepada masyarakat sebanyak 50 juta dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp5.200 per saham. Saham-saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia atau BI pada tanggal 28 Maret tahun 1994. Nah, itu adalah sejarah awal mulanya perusahaan Ciputra Development didirikan. Nah, itu adalah salah satu alasan mengapa saya memilih perusahaan tersebut. Selain itu, karena industrinya properti, menginvestasikan properti tergolong salah satu investasi yang banyak diminati karena nilai properti yang cenderung naik tahun ke tahun. Apalagi ketika saya membaca berita terkini bahwa harga apartemen bakal naik, saatnya beli stok lama. Nah, Harun Hajadi mengungkapkan meroketnya harga bahan bangunan akan menjadi tantangan bisnis properti termasuk apartemen saat ini. Nah, diperkirakan unit-unit apartemen yang baru dibangun akan mengalami lonjakan harga. Namun saat ini konsumen bisa mendapatkan unit apartemen yang lebih terjangkau untuk stok lama. Kita sudah mengenali perusahaan yang kita pilih, marilah kita berinvestasi dengan menggunakan aplikasi iPod. Nah, ini adalah tutorial cara menggunakan aplikasi iPod selanjutnya. Di video ini saya akan menjelaskan tutorial membeli saham dengan iPod. Bermula kita harus meregistrasi akun kita sesuai dengan administrasi yang ada di iPod. Seperti di sini. Di sini saya sudah terdapat akun saya yaitu Megawati Putri Simanjuntak dengan customer kodenya. Lalu kita lanjut untuk mencari perusahaan yang kita investasikan.
Nah, di sini saya ingin menginvestasikan perusahaan Ciputra Development atau kodenya CTRA. Nah, di sini sudah terdapat fitur-fitur saham. Nah, pertama ada order book, di mana kita bisa melihat sejumlah saham pada setiap titik harga yang ditawarkan. Lalu ada broker summary. Melalui broker summary, kita bisa melihat broker apa saja yang secara net atau bersih sedang melakukan pembelian dan broker apa saja yang melakukan penjualan. Lalu ada activities dan juga ada chart. Nah, yang mana di sini kita bisa menganalisis teknikal untuk mengetahui pergerakan saham di perusahaan ini, di perusahaan Ciputra Development. Lalu ada down summary, ada dan detail juga, dan ada crop action dan RUPS. Lalu juga ada company profile, di mana company profile ini menjelaskan tentang profil perusahaan Ciputra Development (TBK). Lalu ada juga news research atau berita terkini atau penelitian berita. Di sini ada berita-berita terbaru, yaitu pertama kepemilikan saham tanggal 28 Februari 2023 CTRA dan lain-lainnya. Lalu juga ada statistiknya. Lalu juga ada fundamentalnya, yaitu menggambarkan sisi kinerja keuangan dari perusahaan yang mana last price-nya seharga 940 perak. Lalu ada juga target price-nya, snapshot-nya, dan lain-lain. Nah, baik, di sini saya akan membeli saham di perusahaan Ciputra Development TBK. Saya akan klik is buy dan beli saham sejumlah lotnya 1 seharga 94.000. Di sini sudah terpasang nilai terpasang 94.000, lot terpasang 1. Baik, terima kasih. Nah, marilah kita lihat hasil investasi kita sekarang dari minggu lalu yang kita beli di aplikasi iPod dengan cara kita klik foto profil, lalu kita lihat di menu yaitu portofolio. Nah, sudah tampil di mana saya masih menginvestasikan satu saham yaitu CTRA. Lalu di sampingnya jumlah lotnya masih 1. Lalu di sampingnya total harga saham sekarang, di mana saya awal belinya satu lot seharga 94.000, sekarang sudah menjadi 100.000. Lalu di sampingnya untung atau rugi. Kalau ada minus berarti rugi. Nah, di sini harganya tidak ada minus berarti untung. Nah, jadi investasi saham saya untung naik sebesar Rp6.821. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.